Jadi ada postingan itu yang mengatakan bahwa serang hindar tidak bisa membentuk, ya, tidak bisa membentuk atau menciptakan seseorang menjadi petarung. Nah, ini kalau yang ngomong bukan orang PD, mungkin kita maklumi, karena dia tidak percaya atau apa. Tapi kalau orang PD, yang mendingan bajunya dilepas. Atau kalau perlu, ya ayo kita praktek tarung aja kan gitu kan. Nah seperti itu. Nah, kenapa kok saya bilang kalau serang hindar itu bukan salah satu metode atau bukan salah satu cara untuk membentuk seorang petarung? Benar. Karena kenapa seperti itu? Kita dilahirkan itu dimulai dari seorang petarung. Kamu sebelum lahir itu sudah bertarung. Dari ribuan menjadi satu, kamu itu bertarung duluan. Ini kan ribuan kamu berebutan untuk bisa jadi satu, jadi kamu. Itu kan bertarung. Jadi kalau kalian pernah di apa namanya, dikomedikan ya, di film The Max itu kan, dia saling pukul-pukulan dulu anunya itu kan, pukul-pukulan untuk masuk ke sana. Ya intinya itu kan petarung intinya. Untuk menjadi kamu sih bertarung. Nah memang untuk menjadi petarung, apa artinya petarung ini tadi? Nah, petarung itu adalah yaitu tadi seseorang yang melakukan perkelahian atau pertarungan yang endingnya adalah kalah. Kalah itu maksudnya mati atau menyerah. Nah gitu ya. Salah satunya mati atau menyerah, itu udah petarung. Tapi kalau seperti di pertandingan, nah kalau di pertandingan walaupun kamu fighter di situ ya, kamu tanding fighter di situ, itu kamu bukan petarung. Kamu namanya apa? Atlet. Ini harus dibedakan, atlet dengan petarung. Karena apa? Atlet itu pakai poin. Ada wasitnya, ada pengantara. Karena kalau namanya tarung itu bebas. Nggak ada tarung dimulai dari kita jarang atau bersedia, nggak ada. Atau tarung hanya nutul-nutul gini aja terus lari, nggak ada. Nggak ada, serangannya petarung nggak ada begitu. Petarung itu bisa jadi pertarungan malah menjadi satu serangan, satu pukulan. Mungkin kamu diserang, kamu menghindar, menolak, tapi begitu detik ada kesempatan kamu tinggal balas, jeblek, musuhmu mati. Nah itu namanya petarung. Ya. Nah, kenapa kalau saya bilang serang hindar bisa membentuk? Karena di dalam serang hindar itu kita sudah diajari bagaimana menyerang yang benar dan bagaimana menghindar yang benar. Kita belajar menyerang yang benar saja, itu sudah bisa jadi petarung. Kenapa? Kalau kamu sudah menyerang yang benar, syarat untuk menyerang yang benar di PD apa? Pertama, tepat. Ya kan? Harus tepat. Cepat, tepat. Ya kan? Efisien. Terus kemudian bertenaga, power. Yang terakhir itu menyulitkan lawan. Contohnya bagaimana? Sulit kelihatan bos. Jadi perhatikan, contohnya, satu contoh pukul pendeta saja. Pukul pendeta kita dikasih contoh sama dulu ya, saya dulu dikasih contoh sama pelatih saya, termasuk beberapa pendekar. Itu nggak ada mukul pendetanya. Kalau pendetanya PD kan tidak begini, tidak, ya kan? Tidak dari jauh juga begini atau seperti ini, tidak. Tapi maju, melangkah ini masuk ke dalam, ini ke sana. Ini menyulitkan lawan. Ini saja kalau dia mau menghindar ini udah kecangkut dia. Belum ininya, ini masih di sini loh. Ini masih proses loh. Ini hitungannya proses loh. Belum langsung cepet loh. Ini masih proses masuk, ini betul masuk dorong ke sana. Ini berputar. Ini kan otomatis berputar kalau bahu kita hentakkan kan berputar. Bogi kita main kan berputar otomatis tangannya. Tangan itu bukan sengaja diputar ya, bukan sengaja diputar, tapi pada saat bogi kita masuk ini, bogi kita main, ini udah berputar sendiri tangannya. Loh, boginya main. Ini berputar sendiri. Jelas ya? Contoh. Atau contoh lain, satria. Ini dalam metode pertarungan loh ya, bukan kita belajar kayak diserang hindar resmi, bukan, atau latihan, tidak. Ini kita pakai dalam, kita disuruh, kita mau nyatria dia nih, otomatis kita masuk ke sana. Ya, dengan kecepatan, speed ini cepat, karena apalagi satria itu kan serangan gelap. Ini nggak kelihatan, kita maju sana langsung stop, udah masuk ke sana, udah kena ke sana. Nah kalau udah kena sini menghindar, apakah bisa menghindar? Kalau menyerangnya sudah benar, itulah pertarungan, selesai musuhnya, wassalam.
Makanya saya bilang pertarungan bisa jadi untuk serangan satu pukulan. Ya. Itu baru contoh menyerang saja. Untuk menjadi petarung baru menyerang. Serangan kan banyak serangan macam-macam. Tepak harimau, ya kan? Cawu as, banyak. Tendangan banyak. Terlalu banyak kalau kita jabarkan, butuh waktu lama untuk kan. Intinya dari contoh itu tadi udah jelas, kita menyerang dengan benar saja itu udah pas. Tendangan cuma dari sini, saya nggak perlu menghadap dari sini. Karena kalau pertarungan itu nggak mungkin saya akan siap-siap, nggak mungkin, jarang terjadi. Kecuali di film-film ya, di film-film pendekar tuh ya kan? Di film-film pendekar udah siap, ayo kita bertaruh. Nah, ada kata ngomong-ngomongnya belum waktu nyerang pun udah teriak dulu, aja, lari musuhnya, ya lari. Tapi kalau pertarungan sebenarnya, pertarungan di jalanan atau perkelahian nggak ada yang begitu, Dari sini kita mau nendang, begitu langsung aja tertendang sana dengan kecepatan penuh, full. Kita tendang sana lu, udah masuk, udah selesai, wassalam. Kalau kenanya telak, tendangannya benar, ketepatannya benar, kekerasannya benar, langsung KO kalau kena ini. Kalau nggak percaya boleh coba. Apalagi kalau seseorang itu sudah menguasai lagi namanya teknik pernapasan, ya kan? Nah, udah menguasai teknik pernapasan tambah parah lagi tendangannya. Belum menguasai teknik pernapasan saja, kalau kamu kena tendang tepat di ulu hatimu, udah wassalam, udah KO. Walaupun mungkin nggak sampai mati lah, ibarat kata kan. Mungkin nggak sampai mati, tapi udah KO. Ya, jelas ya. Itu baru menyerang. Sekarang kalau metode menghindarnya gimana? Ya kan? Menghindar. Memang betul, menyerang dan menghindar. Mungkin pikiran orang yang menulis itu bahwa begini, kita cuma diajari menyerang dan menghindar saja. Kapan terus kita balasnya? Dalam pertarungan nggak perlu kapan aba-aba membalas. Ya. Kalau pertandingan atau latihan, iya kamu ada aba-aba membalas. Kalau pertarungan masa kamu berantem di jalanan terus kamu harus, tunggu balas dulu. Nggak mungkin. Ya nggak mungkin, nggak ada. Saat itu dia menyerang, kamu bisa langsung menghindar, langsung membalas pun bisa. Kamu menghindar membalas metode dari mana? Belajar dari mana? Belajarnya dari mana? Serang hindar kan? Kalau seumpama nih berantem ala kadarnya lah, enggak, maksudnya sembarang pukul. Coba, ini. Nah, saya kan belajar, ulangi sebentar. Jadi saya kan sudah diajari serang hindar ya. Nah, terus kalau dalam perkelahian itu bebas kita menghindarnya, nggak harus selalu keluar penjuru. Namanya perkelahian bebas loh. Yang penting saya menghindar, paham ya? Nah, inilah yang kita pakai, metode serang hindarnya. Ini yang kita pakai metodenya. Saya kemana menghindarnya? Menghindar itu kenapa? Apakah maksudnya menghindar? Kalau kata pelatih saya dulu, ya sama beberapa pendekar, menghindar itu adalah kita keluar penjuru dan memasukkan penjuru kita. Bisa kita keluar penjurunya lewat sana, atau kita lewat, semua kita terpaksa masuk penjurunya, tapi harus langsung. Catatannya harus langsung, tidak boleh jeda. Jadi begitu tek langsung tadi, sweat, masuk. Nggak harus itu. Ini kalau saya namanya perkelahian, itu kan tadi hitungannya saya cuma berantem normal ya. Yang saya hantam cuma ulu hatinya. Nah kalau saya itu hanya pertarungan yang benar sebenarnya harus hidup dan mati, ya saya nggak mungkin nyerang sini, ya kan? Begitu saya dianyar, ngapain ini loh? Ini asnya kalau laki-laki, ya kan? Asnya loh, selesai. Wassalam langsung. Metode itu dari mana? Dari serang hindar, bukan dari mana-mana. Terus kenapa kok di dalam pertandingan? Ya, di dalam pertandingan mungkin orang melihatnya yang saat ini saja, ya kan? Kenapa yang di dalam pertandingan itu yang menang, yang atlet fight-nya rata-rata tingkatannya masih rendah, ya kan? Karena sekarang ini adalah tuntutan, bukan tuntutan. Pertama tuntutan sekolah, tuntutan kejuaraan, mau nggak mau, terus tuntutan untuk membawa nama perguruan kita. Karena apa? Dari event-event itulah nama perguruan kita bisa diangkat orang, dipandang orang. Makanya terpaksa. Karena setahu saya dari dulu itu
yang boleh mengikuti pertandingan itu minimal tingkat hijau. Minimal yang boleh ikut pertandingan itu minimal tingkat hijau. Yang disahkan betul-betul sah itu adalah tingkat biru. Ya, kenapa di situ? Karena itu sudah komplit orang. Di tingkat biru itu udah komplit, udah belajar kerohanian, udah belajar pernapasan. Insya Allah udah komplit. Jadi kalau mau jadi fighter atau petarung atau atlet ya, pemilihan atlet udah siap, udah lengkap. Secara teknik udah lengkap, secara kecepatan dan lain-lain sudah lengkap. Kita nggak perlu lagi di ini. Nah, inilah yang harus dipahami. Nah, kalau sekarang kenapa yang itu tadi, karena tuntutan itu tadi kita harus ibarat kata itu, kalau kita buat instan atau kalau kita nyetak ayam tuh ayam ya ibarat kata ayam petelur itu saja ya, bukan ayam kampung, itu ayam petelur yang hasilnya pun ya mungkin tidak 100% akan nanti berguna buat perguruan, karena kebanyakan yang sering terjadi mereka ini biasanya mungkin dia eksis lah, bisa juara, tapi saya itu untuk kembali ke perguruan untuk menjadi pelatih biasanya sangat jarang, paling 1-2 aja yang kembali. Sudah banyak kejadian. Terus ada nggak yang juara serang hindar dan juara fighter yang bagus? Ada, banyak. Dan sampai sekarang juga masih eksis. 2012 itu ada anaknya Mas Joko Widodo, si Dian itu. Serang hindarnya bagus, fighternya juga juara. Serang hindar juara, fighternya juara. Ya. Dan bahkan sampai sekarang anaknya Mas Joko Widodo itu setahu saya dulu ikut latihan di UPN. Latihan di UPN itu tidak ada latihan fighternya, latihan fighter kayak yang di luar itu nggak ada. Seperti kita harus enggak. Semuanya teknik pede ya, gerakan pede aja, sikap pede. Sikap pede, serangan pede kayak gitu aja. Kenyataannya pun juga nyata kan. Anaknya Mas Joko Widodo yang Imelda itu juga sampai sekarang kan juara juga. Tekniknya teknik pede. Ya. Makanya penerapan serang hindar itu makanya harus dipahami, apalagi kalian yang masih mungkin untuk yang sudah tingkatan tinggi mungkin bisa saja itu memilah ya, memahami lah, oh ini orang ini masih belum paham, atau latihan serang hindarnya dia belum fasih lah ibarat kata. Terkadang kan begitu, banyak orang yang belajarnya itu belum tuntas tapi sudah berbicara. Makanya kalau kita belajar, tuntaskan dulu serang hindar itu sampai mana, ya kan? Kalau kita udah menyerang dengan benar dari sini, menyerang satria itu kan cepet tuh, ya. Satria, tamparan, banyak cepet. Serangnya udah bener nggak, kan gitu. Atau satu contoh soal saja, sikap. Kamu sikap pendeta, ditendang orang dengan kamu sikap, bisa nggak orang yang nendang jatuh? Kalau kamu sikap pendetamu atau sikap harimau atau semua sikap lah, sikap apa aja lah, semua sikapmu belum membuat orang yang menendang kamu jatuh, jangan berbicara bahwa teknik percaya diri tidak bisa membentuk orang untuk menjadi petarung, ya kan? Nah kamu masih ditendang orang masih mundur masih gini, nggak bisa. PD nggak ada begitu. Diserang maju masuk, sana masuk, lemparannya pun masuk ke dalam sana, ya. Habis. Ini kalau yang PD yang benar, begitu saya dari sini, ini saya kasih nih, begitu sabit. Nah, ini kok PD sana, ini tidak mundur, masuk sana, go. Masuk. Ini kalau pakai tebang dari sini, tutupan Garuda, ya, tutupan Garuda. Ya kan? Atau dari sini harimau. Bisa juga harimau yang kita pindah posisi dari sini ini. Harimau sana sabit. Full sana. Full. Ya. Ini dari sini perpindahan ke sana. Saya jamin terlempar. Dari sini full sini, go, perubahan sikap, ya, ini baru sikap ini,
Loh. Ya kan? Terus kemudian serangan yang terdekat dan tercepat. Itu dari mana metodenya? Serang hindar, efektivitas. Fighter, gelanggang, atlet. Terkadang sudah seperti ini nih. Ini hanya sebagai pengantar nih. Ini yang nerang. Ini yang nerang. Paham? Dalam pertandingan bisa. Bisa. Bukan kata nggak bisa, bisa. Dalam pertarungan, saya katakan tidak bisa. Kenapa saya bilang begitu? Detik posisi seperti ini saya pakai nyerang, ini pengantar saya nyerang. Dia naik kakinya yang ini naikkan, yang ini. Nggak apa-apa nih. Wassalam. Atau yang itu juga sama. Wassalam. Ya kan? Nah. Serang hindarnya mengajari kita begitu dari sini, ini yang nyerang, das. Ya kan? Das, ini sana, ini masuknya ke sana, udah kuningan sana loh. Atau gerak robong. Jadi paham sudah ya? Paham. Jadi kalau nanti ada yang mengatakan seperti itu, intinya seperti itu. Ya kalau memang harus praktek. Karena penjelasan pun dengan seperti itu pun kadang-kadang juga masih menimbulkan pertanyaan. Nah, kalau mau bertanya silakan. Saya jelaskan sekarang. Menimbulkan pertanyaan, silakan tanya. Tanya dari tadi, ayo. Nggak apa-apa. Jadi seperti kemarin saya pernah sempat bilangin waktu cuma bertiga kemarin yang datang. Ya. Karena pertarungan itu bisa jadi hanya tidak membutuhkan fisik. Beda dengan pertandingan. Pertandingan orang butuh fisik yang prima. Karena apa? Dia butuh kecepatan, butuh timing. Timing yang tepat untuk menghindari. Karena apa? Sasarannya cuma dibatasi ini saja. Tapi terkadang ada beberapa, kalau dalam pertarungan ada orang yang memang punya mungkin tenaga dalam yang bagus. Ya, karena saya pernah diceritain dulu, ya seorang senior dulu, pendekar kita dulu, ada beberapa yang, ya itu tadi ketemu orang yang ahli tai chi ya, ahli tai chi, begitu dipukul saja udah kayak baju jatuh. Ahli tai chi. Kan nggak butuh fisik, nggak butuh cuman gerakan lincah saja selesai dah. Karena dia mungkin punya tenaga dalam tentang apa kita nggak tahu kan. Lain zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang mungkin sudah jarang lah yang punya zaman sekarang. Zaman sekarang sudah jarang yang punya. Jadi seperti itu. Intinya itu saya harap semuanya jelas ya. Kalau memang ada pertanyaan nanti tanyakan lagi. Intinya serang hindar itu memang salah satu metode. Bukan tidak bisa. Bisa. Ya. Tapi bukan serang hindar satu-satunya metode yang untuk menjadikan kita petarung, bukan. Ya. Karena ada banyak, kalau nanti kita bilang serang hindar adalah satu-satunya metode yang bisa membuat kita jadi petarung. Salah, kenapa? Dari silat-silat lain, dari bela diri lain juga ada yang petarung. Mereka tidak belajar serang hindar. Kan? Mereka tidak belajar serang hindar karena serang hindar itu diciptakan oleh Pak Dirjo khusus diciptakan oleh Pak Dirjo untuk perisai diri. Itu supaya apa? Memudahkan kita dalam berlatih. Kamu tahu ketepatan sasaran dari mana? Ya kan? Dasar berapa yang kamu disuruh nempel? Dasar 1. Makanya harus diulang kembali, dasar 1. Kita tahu mana sasaran yang pukulan pendeta itu di mana? Dari mana? Serang hindar. Ketepatan pukulannya, bagaimana pola langkahnya, bagaimana cara masuknya. Itu dari serang hindar. Jelas ya? Satria, bagaimana serangannya, bagaimana cara masuknya, kembalinya satria ini bagaimana. Ya kan? Satria ini perlu kembali atau tidak, itu dari ya dari serang hindar. Waktu belajar serang hindar. Kalau belajar kosongan kan nggak tahu kita sasarannya mana, bisa aja asal mukul. Ya kan? Jadi itu ya. Jadi sudah jelas, sudah saya berikan. Jadi supaya nanti adik-adik tidak sampai terpengaruh lah dengan yang seperti itu. Yang penting paham ya. Makanya kalau saya silakan, kalau mau praktek monggo, kita praktekkan. Karena silat itu bukan untuk dibacotkan seperti yang saya bilang. Silat itu harus praktek. Karena apa? Kalau tidak dijelaskan dengan mulut, kadang-kadang orang salah tangkap.
kadang-kadang persepsinya berbeda. Kadang-kadang juga bisa nggak ngerti maksudnya seperti apa. Bisa jadi saya maksudnya A, ternyata kamu mikirnya B kan. Nah, makanya dari itu intinya itu yang penting sudah saya jelaskan. Nanti kalau ada apa-apa memang perlu ditanya lagi, silakan tanya. Oke, cukup ya, itu aja. Yang mudah-mudahan bisa menjelaskan lah.